slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got... Prabu Dewaniskala rela serahkan tahtanya kepada Prabu Siliwangi, demi cintanya kepada Putri Majapahit. Prabu Dewaniskala adalah ayah dari Prabu Siliwangi. Ia menjalin kisah cinta romantis dengan seorang putri dari kerajaan Majapahit. Demi cintanya kepada sang putri, ia pun rela turun dari tahtanya. Demi cintanya kepada Putri Majapahit, Prabu Dewaniskala menyerahkan tahta kerajaan Galuh pada putranya, yaitu Prabu Siliwangi. Putri Majapahit yang sangat dicintai oleh Prabu Dewaniskala, diketahui bernama Dewi Rara Hulanjar. Dikisahkan, Prabu Niskala Wastu Kencana yang menjadi raja di kerajaan Sunda Galuh memecah kerajaannya menjadi dua, yaitu 1. Kerajaan Sunda, yang diberikan kepada Prabu Susuk Tunggal dengan ibu kota di Pakuan. 2. Kerajaan Galuh, yang diberikan kepada putra dari beda selirnya, yaitu Prabu Dewaniskala dengan ibu kota di Kawali. Prabu Dewaniskala memerintah kerajaan Galuh sejak tahun 1475 sampai tahun 1482 Masehi. Selama kurang lebih 7 tahun Prabu Dewaniskala memerintah kerajaan Galuh. Dua kerajaan ini yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh awalnya hidup rukun berdampingan, karena merupakan saudara satu keturunan yaitu dari Prabu Niskala Wastu Kencana. Prabu Dewaniskala yang menjadi raja di kerajaan Galuh memiliki putra, yaitu Prabu Jayadewata yang kelak lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Dikisahkan, Prabu Dewaniskala jatuh cinta pada seorang putri dari keturunan kerajaan Majapahit. Ketika itu rombongan kerajaan Majapahit datang ke kerajaan Galuh untuk meminta suaka politik. Karena saat itu kondisi kerajaan Majapahit sedang mengalami pemberontakan, sehingga kondisi kerajaan Majapahit begitu menegangkan. Kedatangan rombongan Majapahit diterima dengan baik oleh Prabu Dewaniskala. Ia mempersilakan rombongan kerajaan Majapahit untuk hidup berdampingan dengan rakyat kerajaan Galuh. Namun di saat yang berbeda, Prabu Dewaniskala ternyata jatuh cinta kepada putri keturunan Majapahit yang ikut dalam rombongan tersebut. Sang putri keturunan Majapahit ini pun ternyata jatuh hati pada ketampanan Prabu Dewaniskala. Hingga keduanya memutuskan untuk menikah. Prabu Dewaniskala akhirnya menikahi putri dari keturunan kerajaan Majapahit. Namun hal ini menjadi awal dari konflik dengan kerajaan Sunda, yaitu saudaranya sendiri. Sesuatu hal yang sangat dilarang, ketika seorang raja Sunda Galuh menikahi keturunan dari Majapahit. Karena antara Majapahit dengan kerajaan Sunda Galuh pernah terjadi peperangan hebat yang dikenal dengan Perang Bubat. Namun larangan ini dilanggar oleh Prabu Dewaniskala, karena begitu cintanya terhadap putri keturunan Majapahit tersebut. Hal ini membuat murka Raja Kerajaan Sunda yaitu Prabu Susuk Tunggal, yang masih memegang larangan untuk tidak boleh menikahi keturunan Majapahit. Sehingga terjadilah konflik antara kerajaan Sunda dan Galuh, hingga Prabu Susuk Tunggal berencana menyerang kerajaan Galuh. Namun rencana ini dapat dibatalkan oleh Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi, yang mengusulkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah. Prabu Dewaniskala terpesona melihat kecantikan Dewi Rara Hulanjar, putri dari keturunan Majapahit ini. Cinta sang raja pun ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Dari hasil musyawarah ini Prabu Dewaniskala memilih untuk turun dari tahta kerajaan Galuh.
dan memilih hidup bersama istri tercintanya, yaitu Dewi Rara Hulanjar. Tahta kerajaan Galuh pun diserahkan kepada putranya, yaitu Prabu Jayadewata, dan mendapatkan gelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.